Pendidikan terakhir beliau, Strata 3, Universitas Kelaniya, Sri Lanka. Beliau sebelumnya pernah berkontribusi sebagai dosen di Universitas Kelaniya, Sri Lanka pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Selain itu, beliau juga menjadi dosen di Lembaga Pendidikan Sangga Theravada Indonesia di Wihara Mendut hingga saat ini. Pada tahun 2014, beliau ditunjuk menjadi Kepala Program Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa di Kota Batu, Jawa Timur hingga tahun 2019. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, beliau dipercaya untuk menjadi Rektor Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Demikian profil narasumber kita pada malam hari ini. Kami selaku moderator terlebih dahulu menginformasikan bahwa sesi Dhammasa Kaca pada malam hari ini terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama, pemaparan uraian Dhamma oleh narasumber, dan sesi kedua, tanya jawab. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab, siapa cepat dia dapat, ya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama-sama uraian Dhamma dari narasumber. Kami mengundang kepada Yang Mulia Bante Santacito untuk menyampaikan uraian Dhamma pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Adhammacarya Visamacarya hetu ko gahapatayo ewa mitikace satta kaya sabeda parang marana. Apa yang dugating winipatang nirayang upapajanti. Dhammacarya Samacarya hetu ko gahapatayo ewa midikace satta kaya sabeda parang marana sugating sagang lokang upapajanti ti. Wahai para rumah tangga, disebabkan karena perilaku yang tidak sesuai Dhamma, perilaku yang buruk, di sini beberapa orang setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, akan muncul kembali di alam penderitaan, alam kesedihan, alam kesengsaraan, bahkan di alam neraka. Dan disebabkan karena perilaku yang sesuai dengan Dhamma, yang baik, di sini beberapa orang setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, akan terlahir kembali di alam kebahagiaan, bahkan alam surga. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, hadir pula di sini Bante Cittakutu Mahathira dan juga Bante Gutadamu Mahathira selaku Ketua Panitia ITC 2023. Kepada para samanera dan juga tasilani yang saya hormati, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada dua moderator kita yang telah memperkenalkan saya, tetapi sepertinya
berlebihan dengan mengatakan saya rektor karena sekolah tinggi, jadi biasanya disebut sebagai ketua. Kalau rektor biasanya kalau universitas. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sungguh merupakan kebahagiaan karena pada malam hari ini kembali setelah 1 tahun kita pada tahun 2022 melaksanakan Indonesia Tipitaka Canting. Malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan lagi. Kebahagiaan karena memang untuk dapat menghadiri Indonesia Tipitaka Canting yang diselenggarakan di pelataran Candi Borobudur bukan sesuatu yang mudah dan juga merupakan sesuatu yang langka. Di sini kita mengucapkan berbagai khotbah Sang Buddha di tempat yang kita terutama umat Buddha di Indonesia menganggap sebagai tempat yang sakral, tempat yang kita banggakan, Candi Borobudur. Ini merupakan satu hal yang dapat dikatakan berkah bagi kita semua. Apalagi dalam rangkaian penguncaran atau pembacaan khotbah-khotbah Sang Buddha yang hadir di sini, saya yakin semuanya, terutama berumah tangga, mempraktikkan 8 sila. Sebuah praktek yang juga sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Oleh sebab itu, kesempatan yang seperti ini bukanlah kesempatan yang mudah untuk kita peroleh. Ini kesempatan yang langka. Apalagi kalau kita percaya dengan hukum karma, hukum sebab akibat, mendapatkan kesempatan seperti ini tentunya merupakan juga buah dari kebajikan yang lampau, yang tidak kecil, tetapi adalah kebajikan yang besar. Oleh karena itu, malam hari ini merupakan berkah bagi kita semua, masih bisa hadir dalam suasana dhamma. Indonesia Tipitaka Canting telah kita lakukan selama 7 kali. Dan pada awal kita melaksanakan ITC ini, kita telah membacakan berbagai khotbah, terutama yang terdapat di dalam 3 nikaya. 2 tahun, atau dengan kata lain 2 kali, kita membacakan khotbah-khotbah yang ada di dalam 3 nikaya. Akan tetapi dengan pertimbangan tertentu, untuk ITC selanjutnya kita memulai membacakan khotbah-khotbah yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Selama 5 kali berturut-turut kita membacakan khotbah-khotbah yang ada di dalam Majjhima Nikaya. Dan selama 5 kali yang kita lakukan selama, kalau kita boleh mengatakan 5 tahun, walaupun kemudian ada pandemik, kita tidak melaksanakan, kita hanya bisa membacakan 50 sutta, 50 khotbah. Nanti setelah selesai, kita akan selesai membacakan 50 khotbah, membutuhkan 5 tahun. Padahal khotbah yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya itu ada 152 khotbah. Berarti kalau kita ingin membacakan semua sampai komplit, selesai, kita membutuhkan paling tidak 15 tahun. Yang terakhir kita bacakan 12 khotbah. Selesai 15 tahun. Padahal ini baru 1 teks Majjhima Nikaya. Belum lagi nanti dalam Sutta Pitaka ada 3 nikaya, lebih panjang dari Majjhima Nikaya. Khotbahnya memang hanya 34,
tetapi khutbahnya panjang-panjang. Lebih banyak lagi adalah khutbah-khutbah yang ada di dalam Sangyutta Nikaya. Kemudian ada Anguttara Nikaya. Dan bahkan ada Khuddaka Nikaya yang terdiri dari 15 buku. Ini baru satu bagian Tipitaka. Hanya Sutta Pitaka. Belum lagi nanti kita lanjutkan untuk barangkali kedepannya kita menguncarkan yang ada di dalam Abhidhamma Pitaka, kemudian Vinaya Pitaka. Mungkin kalau dibaca semuanya, saya tidak yakin 100 tahun bisa selesai. Kalau per tahun saja kita hanya membacakan 5 khutbah seperti Majjhima Nikaya, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka tidak heran pada saat Sang Buddha parinibbana, terutama 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana, ketika konsili pertama diselenggarakan yang dihadiri oleh 500 arahat, yang di sana mereka 500 arahat berusaha untuk mengumpulkan semua ajaran Sang Buddha yang kemudian diklasifikasi menjadi sekarang Tipitaka. Mereka para arahanta membutuhkan 7 bulan. Jadi tidak hanya 2-3 hari. Kami Sangga Theravada Indonesia setiap tahun mengadakan pasamuan, pertemuan, tetapi kita membutuhkan waktu hanya 3 hari. Para arahat ini untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha, padahal mereka adalah para siswa yang betul-betul pakarnya, yang betul-betul expert, tetapi masih membutuhkan waktu 7 bulan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasi. Bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Itulah kenapa kalau kita bicara kitab suci agama, kita boleh mengatakan bahwa kitab suci agama Buddha adalah yang terbanyak dibandingkan kitab suci dalam keyakinan kepercayaan lain. Agama Buddha yang terbanyak. Apalagi Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Sejak beliau mencapai kebudaan sampai beliau bahkan menjelang parinibbana masih mengajarkan Dhamma. 45 tahun. Dan hampir keseluruhan dari hidupnya dapat dikatakan beliau menghabiskan waktunya untuk mengajar Dhamma. Karena secara dilihat dari timetable beliau biasanya dalam 1 hari 1 malam hanya beristirahat tidur selama 1 jam di pagi hari. Itulah kenapa ajaran beliau begitu masif, begitu komprehensif, dan begitu banyak. Padahal walaupun beliau telah memaparkan ajaran yang begitu luas yang kita kadang sulit untuk memahami, tetapi beliau mengatakan bahwa ajaran beliau ini hanya seperti segenggam daun dari apa yang beliau ketahui kalau dibandingkan dengan hutan luas. Berarti pengetahuan beliau itu sudah sangat luar biasa, tetapi yang diajarkan itu hanya segenggam daun. Itu pun juga sudah sangat sulit untuk kita pahami, untuk kita praktikan, apalagi untuk kita tembus. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan jadwalnya adalah kita membahas khutbah yang telah kita baca, tetapi saya akan membahasnya secara random. Kenapa? Karena saya perhatikan apa yang kita baca dalam ITC ini sangat menarik. Kenapa? Kita membacakan Cula Yamaka Wagya, yaitu kelompok khutbah-khutbah yang minor atau yang kecil yang sifatnya berpasangan, Yamaka. Kenapa berpasangan? Karena
ada beberapa khutbah yang memiliki karakteristik berpasangan. Misalnya khutbah pertama dan kedua, Saleyaka dan juga Veranjaka Sutta. Namanya berbeda, tetapi isinya persis sama. Hanya yang mendengarkan adalah orang-orang yang berbeda. Kemudian Cula Vedala Sutta dan Maha Vedala Sutta yang tadi juga telah kita baca. Namanya itu mirip, Cula Vedala, Maha Vedala. Isinya itu juga mirip. Memang banyak poin dhamma yang berbeda di sana, tetapi struktur dari khutbahnya itu sama, berisikan tanya jawab. Kalau Cula Vedala Sutta berisikan tanya jawab antara seorang perumah tangga bernama Visakha dan kemudian dijawab oleh seorang bhikkhuni bernama Dhammadina. Sementara Mahavedala Sutta tanya jawab antara Bante Mahakodita dan juga Bante Sariputta. Strukturnya sama. Kemudian ada juga Maha Dhamma Samadana Sutta dan juga Cula Dhamma Samadana Sutta. Namanya mirip dan isinya juga mirip. Terutama 4 pertanyaan pertama sangat sama, tetapi memang nanti dalam penjelasannya agak berbeda. Nah, sehingga karena berpasangan inilah maka disebut Cula Yamaka Wagga. Dan yang menarik lagi adalah dalam khutbah-khutbah ini yang diberikan itu tidak hanya Sang Buddha memberikan, tetapi juga para biku yang lain dan juga seorang bikuni juga ikut andil dalam, kita boleh mengatakan, menyusun khutbah ini. Sang Buddha tentu mengajarkan 2 khutbah pertama, termasuk Cula Dhamma Samadana Sutta. Kemudian ada Brahma Nimantika Sutta. Tetapi kemudian ada seorang biku lain, siswa Sang Buddha, Bante Mahamoggallana, yang juga di sini mengajarkan khutbah terhadap seorang Mara. Dan bahkan ada seorang bikuni tadi telah disampaikan, Bikuni Dhammadina juga mengajarkan dhamma di sini. Biasanya kalau di dalam khutbah-khutbah yang ada di Majjhima Nikaya, misalnya kalau berbicara tentang Raja Wagga, maka khutbah-khutbahnya ini berhubungan dengan para bangsawan. Ketika kemudian ada satu bagian bernama Brahmana Wagga, maka di sini khutbah-khutbahnya diberikan untuk para Brahmana. Akan tetapi dalam Cula Yamaka Sutta ini khutbah-khutbahnya beragam. Ada yang diberikan untuk para perumah tangga, ada yang diberikan untuk para biku, ada yang diberikan untuk bahkan seorang Brahma, dan ada yang diberikan bahkan untuk seorang Mara. Maka isinya beragam. Nah, karena isinya beragam, saya akan pilih satu, terutama adalah khutbah yang berhubungan dengan para perumah tangga. Jadi yang sedikit gampang, besok yang sulit-sulit Bante Dhammadhiro. Nah, terutama adalah 2 khutbah pertama yang isinya sebenarnya sama. Khutbah ini diberikan, yang pertama diberikan Sang Buddha kepada para perumah tangga dari kaum Brahmana yang pada waktu itu mereka berdiam di Sala, di wilayah bernama Sala. Jadi dikatakan ketika Sang Buddha sedang melakukan perjalanan jauh menuju daerah Kosala. Kosala adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, Raja Pasenadi. Kemudian
sampai pada satu wilayah yang disebut Sala, perkotaan bernama Sala. Nah, biasa sebelum Sang Buddha sampai di tempat tertentu saja, termasuk di sini Sala, biasanya nama Sang Buddha itu sudah menyebar. Sang Buddha itu punya popularitas yang menyebar kemana-mana. Maka ketika Sang Buddha bersama dengan para bante, para biku, para siswa beliau pergi ke Sala, nama beliau sudah menyebar bahwa ada seorang pertapa berasal dari suku Sakya, meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan beliau adalah seorang Buddha yang mengajarkan Dhamma, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Maka baik, layak, patut untuk bertemu seorang Buddha, seorang Arahanta demikian. Nama Sang Buddha sudah menyebar. Dan kita bisa mengatakan pada zaman dahulu, untuk mendapatkan ketenaran, popularitas itu lebih sulit. Mengapa? Karena belum ada media sosial. Zaman sekarang mudah sekali. Kita mau terkenal yang buruk pun juga sangat mudah dengan menggunakan media sosial. Tapi zaman dulu tidak ada. Kalau tidak punya kebajikan yang besar, kalau tidak punya keagungan yang luar biasa, maka sulit untuk bisa mendapatkan kemasyhuran seperti Sang Buddha. Maka ketika Sang Buddha sampai di Sala ini, mereka para perumah tangga, para brahmana datang berbondong-bondong untuk menemui Sang Buddha. Tetapi mereka tentu punya keyakinan yang berbeda-beda. Dapat kita lihat dalam khutbah tersebut, ternyata ada beberapa orang yang ketika bertemu dengan Sang Buddha datang, kemudian bernamaskara, duduk di satu sisi. Tapi yang lainnya datang, beranjali, duduk di satu sisi. Ada beberapa orang yang kemudian datang, mereka bertutur sapa, kemudian duduk di satu sisi. Ada juga mereka yang datang setelah berkenalan, kemudian baru duduk di satu sisi. Namun ada pula orang yang kemudian datang, diam-diam, langsung duduk di satu sisi. Biasanya orang demikian duduknya di paling belakang. Tapi tidak di sini ya. Kenapa? Karena memang keyakinan mereka ini berbeda-beda. Maka kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mungkin pernah ke Candi Borobudur, naik ke atas. Nah, di sana juga kita bisa melihat ada relief. Mungkin suatu saat bisa dicek, ada relief, yaitu para pertapa yang datang menemui Pangeran Siddhartha ketika beliau berada di bawah pohon jambu. Para pertapa ini beranjali, tapi cara beranjalinya itu berbeda-beda. Ada yang beranjali dengan kedua tangannya berada di depan kepala, ada yang di depan mulut, ada yang di depan dada, ada yang melengkung. Tangannya melengkung, artinya apa? Ini menandakan keyakinan mereka berbeda-beda. Dan itu terjadi tidak hanya di zaman sekarang, zaman dahulu juga sama. Dan ketika para perumah tangga ini datang pada Sang Buddha, mereka bertanya. Apa yang mereka tanyakan? Tentu yang mereka tanyakan adalah hal yang sangat umum, yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan masyarakat. Karena mereka baru bertemu dengan Sang Buddha, belum mengenal Dhamma, maka biasanya yang ditanyakan adalah hal yang paling diinginkan oleh masyarakat
pada umumnya, yang tidak lain adalah apa yang menjadi sebab dan kondisi kenapa ada makhluk-makhluk setelah meninggal dunia kemudian terlahir di alam menderita, bahkan di alam neraka. Dan juga apa sebabnya, apa kondisinya ada makhluk-makhluk yang setelah meninggal dunia kemudian terlahir di alam bahagia, bahkan alam surga. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sangat umum, tetapi ini menjadi harapan bagi kebanyakan manusia. Dan Sang Buddha ditanya demikian, beliau juga menjawab. Karena memang walaupun tujuan akhir dari mempraktikkan Dhamma adalah bukan alam surga, bukan kebahagiaan di alam duniawi, akan tetapi ini masih jauh lebih baik ketimbang seseorang kemudian hidup, meninggal, lahir di kelahiran yang menderita. Ini masih lebih baik. Maka Sang Buddha menjawab, disebabkan karena perilaku yang tidak sesuai dengan Dhamma, perilaku yang buruk, yang tidak bermanfaat, ada orang-orang yang setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, mereka terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Dan disebabkan karena perilaku yang sesuai dengan Dhamma, yang baik, yang bermanfaat, ada orang-orang setelah kematian terlahir di alam bahagia, bahkan alam surga. Tetapi kemudian ketika dijawab secara singkat, mereka tidak paham. Maka mereka membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan yang lebih detail. Nah, disinilah Sang Buddha kemudian mengatakan, menegaskan bahwasanya ada 3 kelompok perbuatan. Yang mana ketika perbuatan-perbuatan ini dilakukan, maka akan membawa seseorang dilahirkan di alam menderita. Ini adalah nasihat untuk kita semua. 3 kelompok perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh jasmani, perbuatan yang dilakukan oleh ucapan, dan perbuatan yang dilakukan oleh pikiran. 3 kelompok perbuatan yang buruk utamanya ketika dilakukan membawa kelahiran di alam menderita. Nah, di dalam kelompok perbuatan jasmani ini terdapat 3 yang ketika dilakukan bisa mengantar, membawa setelah kematian di alam menderita. Yang pertama adalah ada kasus seorang yang ia suka membunuh, yang tangannya berdarah, yang tidak memiliki belas kasih, yang tidak meletakkan senjata atau pukulan, yang suka memukul, menyiksa makhluk lain. Perbuatan yang seperti ini juga merupakan perbuatan yang ketika dilakukan membawa kelahiran di alam menderita, membunuh, menyiksa makhluk lain. Dan itulah kenapa dalam khotbah-khotbah Sang Buddha banyak sekali, tidak hanya dalam khotbah ini, senantiasa menegaskan kita para siswanya untuk menghindari pembunuhan. Tidak hanya pembunuhan, bahkan melukai makhluk lain pun juga hendaknya dihindari. Apalagi kita tahu bahwa kita sebagai makhluk pada dasarnya adalah takut dengan hukuman. Kita sebagai makhluk pada dasarnya mencintai kehidupan kita. Sabe tasanti dan dasa, sabe sang jiwitang piang. Dan setelah kita mengumpamakan makhluk lain seperti kita ini yang persis sama,
yang takut dengan hukuman, takut dengan penderitaan, yang mencintai kehidupannya, maka jangan kita melukai apalagi membunuh makhluk lain. Ini adalah nasihat Sang Buddha dalam banyak khotbah beliau. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan yang bisa membawa seseorang setelah kematian bisa terlahir di alam menderita adalah mengambil apa yang bukan menjadi haknya, mengambil apa yang bukan miliknya. Apakah itu benda yang berada di pemukiman atau di hutan, kalau itu diketahui bukan sebagai milik, bukan sebagai hak kita, ketika kita mengambil untuk dijadikan sebagai milik kita, itu adalah pencurian. Dan kalau ini dilakukan juga membawa kepada penderitaan, utamanya setelah kematian. Lantas yang ketiga adalah perbuatan jasmani yang bisa membawa kelahiran di alam penderitaan adalah ketika seseorang suka melakukan tindakan asusila atau berzinahan. Yang punya suami atau sudah punya istri kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya intimasi dengan orang lain. Bahkan ketika belum memiliki suami, belum memiliki istri juga sama, melakukan tindakan yang sifatnya asusila terhadap orang lain, apalagi orang yang masih dijaga oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh saudara laki-laki atau perempuannya, atau oleh kerabatnya, itu tidak diperkenankan dalam ajaran Buddha. Tapi ada pertanyaan yang kadang ditanyakan, lantas bagaimana Bante kalau ada seseorang yang melakukan tindakan demikian terhadap seorang ganika? Ganika itu ada bahasa Pali, artinya pelacur. Bukankah pelacur ini sudah tidak dilindungi oleh orang tua mereka, tidak dilindungi oleh saudara perempuan mereka, oleh saudara laki-laki mereka? Berarti boleh dong melakukan hal dengan ganika ini atau pelacur ini. Harus diingat, tidak hanya yang dilindungi oleh kerabat, bahkan ketika itu dilindungi oleh dhamma, oleh hukum masyarakat, hukum di mana kita tinggal, itu juga bentuk pelanggaran. Dan tentu kita tahu di Indonesia, mereka yang bersuami beristri atau siapapun yang kemudian melakukan tindakan demikian bahkan kepada seorang pelacur, itu juga ada hukumannya, ada aturannya. Maka ini pun juga bagian dari pelanggaran. Dan ketika ini dilakukan, Sang Buddha menyampaikan ini pun juga menjadi satu hal yang bisa mengantar seseorang setelah kematian dilahirkan di alam menderita, bahkan alam neraka. Dan ini adalah 3 pertama yang merupakan kelompok perbuatan jasmani yang buruk. Lantas ada juga ucapan-ucapan yang buruk yang ketika dilakukan juga membawa kepada penderitaan setelah kematian. Yang pertama adalah ucapan yang tidak benar atau berbohong. Ketika seseorang diminta untuk menjadi saksi, apakah dalam sebuah pengadilan atau dalam sebuah pertemuan, ketika dia tahu, dia mengatakan dia tidak tahu. Ketika dia tidak tahu, dia mengatakan dia tahu. Ketika dia melihat, dia mengatakan tidak melihat.
Dan ketika dia tidak melihat, mengatakan dia melihat hanya untuk keuntungan diri sendiri, hanya untuk keuntungan mungkin orang lain, tetapi dia berbohong. Ini juga salah satu perbuatan buruk yang bisa membawa kepada kelahiran di alam yang tidak menyenangkan, di alam penderitaan. Dan tidak hanya kebohongan demikian, bahkan sebenarnya kalaupun perbuatan atau ucapan itu ucapan yang benar, ucapan yang sesuai dengan fakta, ucapan yang benar-benar ada, tapi kalau ternyata ucapan tersebut juga merugikan, maka yang kedua adalah orang mengucapkan kata-kata yang ia peroleh dari tempat orang lain, dibawa ke tempat lain, kelompok lain, sifatnya tujuannya untuk memecah belah. Atau orang mendapatkan informasi dari kelompok si B, kemudian dibawa ke kelompok si A dengan tujuan untuk memecah belah, untuk memunculkan perselisihan, memunculkan pertengkaran. Itu juga ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak bermanfaat dan membawa kepada penderitaan. Walaupun terkadang ucapan tersebut sesungguhnya adalah ucapan yang memang sesuai dengan fakta. Bisa saja orang mengucapkan, mendapatkan informasi yang memang benar dari sini, kemudian dibawa ke kelompok lain. Itu benar. Tetapi kalau kemudian tujuannya adalah untuk memecah belah, agar berselisih, agar bertengkar, itu juga merupakan salah satu penyebab kondisi yang membawa kepada penderitaan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ucapan yang kasar, ucapan yang dilandasi kebencian, ucapan yang kalau di dalam bahasa Pali tidak membawa kebahagiaan pada telinga, yang tidak enak didengar, ucapan yang menyakitkan hati, ucapan yang dilandasi oleh kebencian. Itu juga adalah ucapan yang tidak sepatutnya, tidak seharusnya diucapkan. Walaupun mungkin ucapan itu yang diucapkan adalah sebuah kebenaran, tapi kalau kemudian itu diucapkan dengan landasan kebencian, itu juga Sang Buddha menyampaikan menjadi penyebab bagi seseorang untuk memperoleh penderitaan. Maka suatu kali bahkan ketika Sang Buddha pernah dalam sebuah perjalanan, ada seorang pertapa bernama Supia mencela Sang Buddha, mencela Dhamma, mencela Sangga sepanjang jalan. Dan ketika para siswa Sang Buddha sedang membicarakan tentang pertapa ini, kenapa pertapa ini begitu benci dengan Sang Buddha, begitu benci dengan Dhamma, begitu benci dengan Sangga, apa sebabnya? Mereka sedang berbincang. Sang Buddha datang dan menyampaikan kepada para siswanya, ketika ada seseorang yang membenci saya, membenci Dhamma, membenci Sangga, jangan karena itu kalian menjadi marah, jangan karena itu kalian menjadi benci, menjadi tidak suka. Mengapa? Karena kemarahan, kebencian, ketidaksukaan adalah rintangan batin. Dan orang yang batinnya dilandasi oleh kebencian, orang demikian tengah tidak mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Maka dengan alasan apapun, kebencian itu tidak layak untuk dikembangkan. Bahkan ketika ucapan memang itu adalah kebenaran, tapi ketika diucapkan atas dasar kebencian, itu juga akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ini adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah
ada ucapan yang buruk yang juga harus dihindari, utamanya adalah ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan yang tidak bermanfaat seperti misalnya gosip, itu juga menjadi salah satu penyebab yang membawa seseorang untuk memperoleh penderitaan, bahkan kelahiran di alam menderita. Dan walaupun sekali lagi, kalaupun ucapan itu benar, ucapan itu sesuai dengan fakta, tapi kalau sesungguhnya tidak bermanfaat, itu juga tidak dianjurkan oleh Sang Buddha. Dan sekarang terkadang kita dengan keberadaan media sosial, terkadang kita ini sangat mudah untuk berbagi, untuk sharing hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Sangat mudah untuk berbagi sesuatu yang sebenarnya walaupun itu fakta, itu realitas, tetapi pada akhirnya merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan itu yang juga kita harus berhati-hati. Kalau tadi pagi Bapak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Dan sekarang jari kita adalah harimau kita. Kalau Sang Buddha mengatakan Puri sasahi jatasa kutari jaya temuko, bahwa manusia dilahirkan dengan kapak di mulutnya. Artinya kita harus berhati-hati dengan ucapan kita yang seperti kapak. Kalau kita tidak hati-hati, ucapan kita ini akan membawa penderitaan, membawa kerugian, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka 4 ini juga harus dihindari. Nah, sementara itu ada kelompok perbuatan pikiran yang buruk, yang tidak sesuai dengan dhamma, yang ketika dilakukan juga bisa membawa kepada penderitaan, bahkan kelahiran di alam neraka. Yang pertama adalah bentuk pikiran yang disebut abijalu, atau pikiran tamak, pikiran serakah, melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, berpikiran untuk mendapatkan, tapi dengan bukan usaha sendiri, tapi ingin mendapatkan dengan cara merampas, dengan cara mengambil. Yang kedua adalah vyapada, atau pikiran kebencian, membenci, mengharapkan orang lain untuk celaka, mengharapkan orang lain untuk terbunuh. Nah, terkadang kita sebagai manusia kadang-kadang karena ikut-ikutan atas dasar kesukaan, atas dasar kebencian, nah kita mudah sekali untuk mengumpat kepada yang lain. Bahkan seringkali saya terkadang menengarai ada beberapa orang yang dengan alasan karma, ya, hukum karma, tetapi sesungguhnya digunakan untuk mengumpat yang lain. Misalnya apa? Kita dicelakai, kita dirugikan. Nah, kemudian kita berpikir, semoga dia segera dapat karmanya. Tanpa disadari, itu adalah pikiran kebencian yang mengharapkan orang lain segera mendapatkan buah karma buruknya dengan dalih karma. Dan itu juga harus kita kenali, harus kita pahami bahwa itu adalah pikiran yang sesungguhnya salah satu pikiran yang tidak baik, pikiran yang buruk. Oleh sebab itu, alih-alih yang dimunculkan adalah kebencian, yang dimunculkan adalah ketidaksukaan, tetapi kemudian kita memunculkan cinta kasih. Kita mengharapkan orang lain untuk berbahagia dengan alasan apapun. Walaupun barangkali orang lain mencelakakan kehidupan kita, merugikan kehidupan kita, tetapi jangan karena itu
kemudian kita berpikir buruk, bahkan dengan dalih semoga dia cepat mendapatkan karma buruknya. Tidak demikian. Tetapi justru kita mengharapkan semoga dia berbahagia, semoga dia kembali ke jalan dhamma. Itu harapan kita. Nah, vyapada ini juga harus dilenyapkan, kalau tidak membawa kepada penderitaan. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10 yang merupakan bagian dari perbuatan pikiran yang buruk adalah pandangan salah. Yang mana ada beberapa orang yang punya pandangan bahwa tidak ada yang namanya pemberian, tidak ada yang namanya persembahan, tidak ada yang namanya pengorbanan, tidak ada yang namanya buah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Tidak ada alam di sini, tidak ada alam di sana. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan. Tidak ada para brahmana, para pertapa yang setelah merealisasi dengan abdinya, dengan pengetahuan tinggi, kemudian mengajarkan, mengumandangkan ada alam sini, ada alam di sana. Nah, ini adalah pandangan salah. Sebenarnya pandangan salah ini bermula dari ketidakpercayaan, ketidakkeyakinan terhadap hukum karma. Pada zaman Sang Buddha ada beberapa pertapa yang mereka tidak percaya dengan hukum karma, tidak percaya bahwasanya setiap perbuatan akan memberikan buah, tidak percaya bahwasanya perbuatan buruk membawa kepada penderitaan, perbuatan baik membawa kepada kebahagiaan. Dan sebagai akibatnya, sebagai dampaknya adalah orang demikian tidak percaya dengan ada buah dari pemberian, ada buah dari persembahan, ada buah dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan di sini bukan pengorbanan dalam artian misalnya menyembelih hewan, tidak. Pengorbanan kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain. Tidak percaya demikian. Dan karena tidak percaya dengan hukum karma, orang demikian juga ketika berada di alam sini tidak percaya ada alam lain. Ketika berada di alam lain tidak percaya dengan alam yang ada di sini. Dan orang demikian juga tidak percaya ada kebajikan ketika menyokong orang tua. Maka tidak ada ayah, tidak ada ibu. Orang demikian juga tidak percaya bahwasanya ada kelahiran-kelahiran di alam yang di sana makhluk-makhluknya lahir secara spontan, seperti dewa, seperti Brahma, atau di alam neraka. Tidak percaya. Maka keyakinan yang seperti ini, kepercayaan yang salah ini adalah micadidi, pandangan salah. Tidak percaya dengan hukum karma. Dan bahkan bisa dikatakan orang bisa membunuh, orang bisa mencuri, orang bisa melakukan tindakan asusila, orang bisa berbohong, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Itu juga bisa bermula dari ketidakyakinan terhadap hukum karma. Maka pandangan salah ini sangat-sangat berbahaya. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu bante yang mengirimkan video di YouTube kepada saya. Ada seorang YouTuber yang cukup terkenal yang kadang membahas ajaran Sang Buddha, tetapi dalam YouTube tersebut menyampaikan sesuatu yang fatal sekali, yang mana mengatakan bahwa Sang Buddha memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada persembahan,
tidak ada pemberian, tidak ada pengorbanan, tidak ada buah dari perbuatan baik dan buruk. Jadi apa yang disampaikan Sang Buddha dalam semua khotbah sebagai pandangan salah, itu dianggap oleh orang tersebut sebagai pandangan Sang Buddha. Barangkali kita memaklumi, barangkali dia tidak melihat khotbahnya secara keseluruhan. Mungkin mengutip dari sana sini, tidak melihat Tipitaka, tidak melihat khotbah secara keseluruhan, sehingga langsung mengatakan ini adalah pandangan Sang Buddha. Akan tetapi kemudian dipercaya oleh banyak orang. Makanya itu penting untuk kita luruskan agar kita tahu bahwasanya Sang Buddha menolak pandangan bahwa tidak ada hukum karma. Nah, ini penting untuk kita pahami. 10 hal ini sekali lagi yang membawa kepada penderitaan. Lantas sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab, menjadi kondisi ketika seseorang meninggal, tubuhnya hancur, terlahir di alam bahagia, bahkan di alam surga? Adalah ketika seseorang berperilaku sesuai dengan dhamma, berperilaku baik, yang tidak lain adalah lawan dari 10 hal ini. Ketika seseorang menghindari pembunuhan dan dia memiliki belas kasih kepada makhluk lain, meletakkan senjata dan alat pukul. Ketika seseorang tidak mengambil apa yang tidak diberikan, ketika seseorang menghindari tindakan asusila, sebagai seorang suami istri loyal setia dengan suami dan istri mereka, ketika seseorang menghindari kebohongan, menghindari kata-kata yang memecah belah, menghindari kata-kata yang kasar yang berlandaskan kebencian, dan juga menghindari kata-kata yang tidak bermanfaat. Dan ketika seseorang tidak memunculkan tamak, tidak memunculkan kebencian, dan ketika seseorang memiliki pandangan yang benar, meyakini keberadaan hukum karma, maka 10 hal ini ketika dikembangkan, dijadikan sebagai kendaraan dalam kehidupan sehari-hari, akan membawa kepada kebahagiaan di alam setelah kematian, terlahir di alam surga. Oleh sebab itu, perilaku yang sesuai dengan dhamma, yang baik, yang bermanfaat, ini yang dianjurkan, ditegaskan berulang kali, tidak hanya dalam khotbah ini, oleh Sang Buddha. Dan bahkan dikatakan dalam khotbah yang sama, ketika seseorang mempraktikkan kehidupan yang sesuai dengan dhamma seperti ini, dan kalau dia berharap, kalau dia mau berharap, semoga nanti setelah kematian saya bisa terlahir di keluarga bangsawan yang kaya. Sang Buddha mengatakan ini sangat memungkinkan. Ini bukan sesuatu yang mustahil bahwa setelah kematian orang demikian yang berperilaku sesuai dengan dhamma bisa terlahir di alam di mana di keluarga bangsawan yang kaya. Dan tidak hanya terlahir di keluarga yang baik, yang kaya, bahkan ketika orang mempraktikkan dhamma dengan baik dan dia mau berharap, dia berharap semoga nanti setelah kematian saya terlahir di alam Catu Maharajika, dewa yang paling dekat dengan alam manusia. Ini pun juga bukan sesuatu yang mustahil, sangat memungkinkan. Orang demikian bisa terlahir di alam Catu Maharajika. Dan tidak hanya bahkan terlahir di alam Catu Maharajika atau di alam surga pada umumnya, bahkan ketika seseorang mempraktikkan dhamma dengan baik, 10 hal ini dengan baik, dan kalau dia mau berharap, semoga nanti setelah kematian saya terlahir di alam Brahma, ini pun juga memungkinkan, bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa terlahir di sana.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahkan sebagai seorang berumah tangga, asalkan menjalankan kehidupannya dengan baik, sesuai dengan dhamma, mengembangkan 10 hal yang baik, yang terdiri dari perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Ketika orang demikian berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di alam kehidupan selanjutnya, itu bukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang. Itu sesuatu yang masih baik. Kenapa? Ada sebabnya. Memunculkan sebabnya, maka akibatnya pun bisa muncul. Bahkan dalam khutbah yang lain dikatakan pula, seperti seekor ayam ketika ia sedang mengerami telur, dan dia mengerami telur-telurnya dengan baik, dia berharap atau tidak berharap, semoga anak-anak saya dengan kuku-kukunya yang tajam bisa menerobos telur-telurnya dan keluar dengan selamat dan sehat. Kalau dia mengerami dengan baik, dia berharap atau tidak berharap, anak-anaknya akan keluar dengan selamat dan sehat. Artinya, inilah hukum karma. Inilah hukum perbuatan. Kita boleh berharap, dan kalaupun tidak berharap, perbuatan pasti membawa kebahagiaan. Kalau perbuatannya itu baik. Dan akan membawa penderitaan kalau perbuatannya itu buruk. Kita berharap atau tidak berharap. Maka kita sebagai umat Buddha yang saya yakin di sini semuanya bijak-bijak, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di sini dan setelah kematian, maka praktikkan dhamma dengan baik. Paling tidak 10 hal ini yang baik itu hendaknya dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah Bapak Ibu yang ditanyakan oleh para Brahmana, oleh para perumah tangga kepada Sang Buddha berkenaan dengan sebab dan kondisi mengapa ada makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka, ada yang terlahir di alam manusia.